Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Sadaqa wa'dah wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh berbahagia hari ini kita telah menyelesaikan ibadah selama sebulan penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian selama bulan Ramadan. Kita bisa salat malam, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa bertilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang telah berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh bahagia orang-orang yang salat malam, salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh berbahagia orang-orang yang berjuang beribadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah dengan sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang suatu amalan soleh yang sangat mulia, yang merupakan tanda keimanan seseorang, yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawwamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada 3 perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum.
Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul 3 perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia. Ini secara umum. Namun pada kesempatan yang bahagia ini saya akan bahas tentang suatu akhlak mulia yang termulia, merupakan akhlak khusus yang merupakan ciri orang-orang yang khusus. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Uqbah, wahai Uqbah bin Amir, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli jannah, ahli dunya wa ahli akhirah." Wahai Uqbah, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang akhlak terbaik dari penghuni bumi dan penghuni akhirat. Akhlak terbaik dari penghuni bumi dan penghuni akhirat. Ini akhlak paling top. Apakah akhlak tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasilu man qata'ak." Engkau menyambung silaturahmi dari kerabatmu yang memutuskan silaturahmi denganmu. Wa tu'ti man mana'ak. Engkau memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak. Dan engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. 3 merupakan ciri orang yang paling top di puncak akhlak. Yang pertama, tasil man qata'ak, engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Yang kedua, tu'ti man mana'ak, engkau memberikan kepada orang yang pelit kepadamu, yang menahan hakmu, kau beri kepada dia. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, dan kau maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Tidak mudah untuk menjalankan 3 akhlak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut akhlak ini dalam beberapa ayat. Di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar." Yaitu orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, yang menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka surga. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Kata Allah, idfa billati hi ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya? Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim, dan tidak bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Ini akhlak sangat berat. Kenapa sangat berat? Ma'asyiral muslimin. Karena manusia punya sifat, kalau ada yang berbuat zalim pada dia ingin balas. Sifat manusia semuanya demikian. Kalau perlu dia balas lebih daripada itu. Betapa sering orang berkata, "Kau belum tahu siapa saya. Kalau kau baik, saya baik. Tapi kalau kau jahat, saya lebih jahat." Betapa banyak orang mengatakan demikian. Sifat manusia ingin membalas orang berbuat buruk kepadanya. Tetapi syariat mengajarkan lain. Mengajarkan bukan cuma berbuat baik kepada orang lain, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Dan ini sangat berat. Perjuangan melawan hawa nafsu, mengalahkan ego, dan sangat kita butuhkan akhlak seperti itu di zaman sekarang. Betapa sering kita melihat orang-orang yang terputus silaturahminya, kakak bertengkar dengan adiknya, anak bertengkar dengan ibunya, kerabat bertengkar dengan kerabatnya. Masing-masing memegang egonya, tidak ada yang minta maaf. Merugi di dunia dan di akhirat. Bersikeras. Bahkan di hari lebaran tetap bersikeras. Terus kapan lagi memaafkan saudara? Kapan lagi ya ma'asyiral muslimin? Akhlak yang kita butuhkan di zaman sekarang ini. Nabi SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah penyambung silaturahmi adalah al-mukafi, yang berbuat baik kepada kerabatnya yang baik. Itu semua orang bisa. Saudara kita berbuat baik, kita berbuat baik sama dia. Semua orang bisa demikian, dan itu harusnya demikian. Walakinnal wasil, tapi Nabi mengajarkan penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Walakinnal wasil, penyambung silaturahmi sesungguhnya, man quti'at idza quti'at rahimuh. Orang yang diputuskan silaturahminya, wa salaha, dia justru menyambungnya. Ketika kerabatnya mencaci dia, ketika kerabatnya merendahkan dia, ketika kerabatnya bahkan terkadang orang terdekatnya menggibahinya di belakangnya, dia sabar karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dia mungkin bisa membalas, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia tahu bahwasanya ini adalah puncak dari akhlak, barometer keimanan seseorang. Kalau ingin tahu iman kita tinggi, lakukan 3 perkara ini. Ada seorang berkata kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya sebuah kerabat, yaitu punya keluarga. Asiluhum, aku menyambung silaturahmi dengan mereka, wa yaqta'unani, mereka memutuskan silaturahmi denganku. Wa uhsin ilaihim wa yusiuna ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku maafkan mereka, mereka tidak maafkan aku. Kata Nabi SAW, la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yadhalu alayka wa la yadhalu laka dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, maka Allah akan kirimkan penolong, malaikat yang akan membelamu. Selama demikian, seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut-mulut mereka. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini sudah saatnya kita melapangkan dada kita. Maafkan orang yang menzalimi kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tidak usah ikut ego kita. Kita hidup tidak lama. Setelah itu, kemudian kita dicabut nyawa, kemudian tinggal yang terjadi tersisa hanyalah catatan amal. Maka seorang berusaha beramal soleh yang sebaik-baiknya. Latih diri untuk maafkan orang yang menzalimi. Meskipun jiwa memberontak, ingin membalas. Saatnya kita melepaskan ego kita. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat pasti akan tiba dan Allah akan bangkitkan orang-orang dari kuburannya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, kematian akan datang, fasfahi safhal jamil. Maka berilah ampunan, lapangkanlah dada terhadap orang berbuat zalim kepadamu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.